Selamat datang di SMP Syubhanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubhanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mapel PAI kelas 7 di bab 13. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat ya, tetap semangat meskipun di bulan Ramadan. Seperti biasa, marilah kita awali dengan Ummul Kitab liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawahu salafus salih wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Baiklah, silakan dibuka bab 13, yakni tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para sahabat yang menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat. Yang pertama, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang memiliki karakter rendah hati, sederhana, penyabar, adil, dermawan, dan sikap-sikap lainnya. Sahabat yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karakter yang menonjol adalah memiliki sikap yang berani, suka bermusyawarah dan bijaksana, bersikap adil, sederhana, bersikap jujur. Kemudian ada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat yang cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, dan pernah menjadi panglima perang karena memang beliau gagah berani dan gagah perkasa. Yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karakternya juga cerdas, pandai, pemberani, sabar, tabah. Juga pernah menjadi panglima perang karena beliau gagah berani dan pantang menyerah. Khulafaur Rasyidin sebagaimana yang kita pahami berasal dari 2 kata. Yang pertama khalifah, bentuk mufrad yang jamaknya adalah khulafa, dan rasyid yang bentuk jamaknya adalah Rasyidin. Khalifah itu pengganti, rasyid pintar. Berarti Khulafaur Rasyidin adalah pengganti-pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang memiliki kecerdasan. Khulafa atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, masa berbakti atau masa kepemimpinannya itu hanya 2 tahun, dari tahun 11 sampai 13 Hijriah, 632 sampai 634 Masehi. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq, beliau selama menjadi khalifah, prestasi yang dia dapat adalah memerangi orang murtad,
memberantas nabi palsu, serta pengumpulan penulisan ayat-ayat Al-Quran. Yang kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, masa memimpin selama 10 tahun dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Prestasi yang pernah diraih oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, pertama mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur pembayaran sistem gaji, kemudian mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif, mendirikan baitul mal, mencetak mata uang, dan lain sebagainya. Kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 13 tahun, dari tahun 23 sampai 36 Hijriah sampai atau 644 hingga 656 Masehi. Nah, salah satu keberhasilan yang diraih sahabat Utsman bin Affan adalah kemajuan berdakwah yang mencapai perluasan wilayah. Di samping itu juga prestasi-prestasi yang lain adalah memperbanyak pembukuan naskah Al-Quran, membangun bendungan, membangun angkatan laut, kemudian membangun infrastruktur termasuk jalan-jalan dan jembatan-jembatan. Sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib lama berkuasa kurang lebih selama 5 tahun, dari tahun 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Prestasi salah satunya adalah perluasan dakwah Islam yang mencapai bagian barat India, yakni di daerah Sind. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya. Sedangkan dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai pusat ilmu pengetahuan. Demikianlah sekilas dari Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman bin Affan, serta sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan menjadikan inspirator atau inspirasi buat kalian semua sebagai penerus bangsa untuk memiliki sikap keteladanan sebagaimana yang dimiliki oleh khalifah atau khulafaur rasyidin. Demikianlah penjelasan materi bab terakhir ini tentang khulafaur rasyidin. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.